Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mengulas sedikit tentang 8 cara setan masuk ke hati manusia. Jadi ada 18 kurang lebih cara agar setan itu bisa masuk ke dalam jasad manusia. Asal usulipun setan itu menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa setan termasuk dari golongan jin. Mereka tercipta dari api. Dalam kamus Tarus Sihan yang dijelaskan, makna kata setan yaitu setiap makhluk yang melanggar aturan dan menyimpang adalah setan. Artinya setiap makhluk yang jauh dari Allah, menyimpang dari aturan Allah, itu setan. Baik dia berasal dari manusia, golongan jin ya, ataupun sampai dikatakan binatang ya. Jadi seperti itu. Adapun juga setan juga makhluk yang selalu ngintil manusia. Ngintil nopo nguntit. Nggih, kentut nih. Nah, niku sing menimbulkan apa? Was-was dalam hati, menyesatkan dengan syahwat yang menggiurkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pintu masuk setan ke hati manusia apa saja? Menurut Abu Hudzaifah Ibrahim dan Muhammad As-Sayyib menjelaskan, setan itu memiliki banyak pintu untuk masuk ke dalam hati manusia. Di antara pintu-pintu masuk setan ke dalam hati manusia adalah apa saja? Yang pertama itu kemarahan atau kebencian. Marah niku dari bara api neraka dan merupakan kesempatan bagi setan untuk apa? Mempengaruhi manusia. Jadi ngamuk marah niku dari api apa? Api neraka. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menahan diri dari amarah. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan pada seorang yang minta masuk surga, ya, beliau mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Ya, jangan marah, bagimu surga. Jadi yang ingin sabar niku masuk surga. Yang ingin sabar bersama Allah, innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang kedua, yang termasuk pintu masuk setan ke hati manusia itu jahil atau kebodohan. Boten semerap, boten belajar, cuma manut-manut saja tanpa mempelajari ilmu. Nah, itu gampang masuk. Sampai membuat aturan-aturan lain di dalam Islam ya, karena ketidaktahuan. Oh, aku wis pinter, gak usah sinau, aku wis pinter, gak usah ngaji. Lek diarani aku wis pinter, ndak usah ngaji, ndak usah ibadah. Lah Rasulullah manusia yang paling cerdas sedunia, tetapi beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih salat, nggih puasa, nggih berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah cinta dunia, hubbud dunya. Ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia. Boleh kita menggunakan dunia adalah untuk apa? Sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai menghalalkan segala cara, ya dampak yang pernah kita bahas, yaitu harta yang haram ya bisa merusak diri, menghalangi ibadah kita kepada Allah, menjadikan penyakit dan lain sebagainya kan. Kemudian selanjutnya pintu masuk setan ke hati manusia yang keempat adalah panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan yang akan menyebabkan kerasnya hati ya, dan terpesona dengan kesenangan dunia. Panjang angan-angan itu sampai lupa diri dan lupa daratan ya.
akhirnya mencari jalan cepat biar dapat harta yang banyak. Ya, macam-macam yang dilakukan. Game online misalnya, alhamdulillah, nyolong supaya cepat oleh akeh misalnya. Ya betul asal. Judi lah termasuk, ya. Panjang angan-angan soalnya. Mumpung oleh menang oleh sampai ini. Kemudian pintu setan yang kelima yaitu rakus dan tamak terhadap dunia yang akan melahirkan sifat tak pernah puas dan selalu ingin mendapatkan lebih. Rakus, serakah, tamak, sami mau. Okay. Misalnya dalam pembagian waris, minta lebih banyak karena lebih banyak berjuang ini dan itu. Ya, pembagian waris campur diatur dalam Al-Quran dan mungkin lebih jelas lagi dalam hukum waris. Kita terima saja yang diberikan, dihukum ditotalkan kali ahlinya, ya. Kemudian ketemu sekian untuk kita, ya, laki-laki dan perempuan berbeda, ya. Dan itu kita terima saja. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana hambanya ini. Penak. Ya, ada yang rakus niku sampai dia melebihkan batas patok tanah supaya tanahnya lebih lebar, supaya tanahnya lebih luas, ya, sehingga kurangi tanahnya orang lain. Ojo male sak meter, sak kilan mawon, ya, ketika merubah patok, ya, merubah batas itu kelak akan dikalungkan apa? 7 petala bumi, wabot di Songgo, kurang lebih 7 petala bumi. Jadi niku hukumannya bagi yang mencuri itu tadi, mencuri patok tanah. Sedangkan kadang di masyarakat kita niku dianggap biasa, biasa sudah apa sampai ini. Mendingan kita mengalah, lebih aman dunia akhirat insyaallah daripada berlebihan di dalam mengukur batas tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, bakhil, pelit bin kikir. Ini merupakan bentuk kebinasaan, yang tidak mau berjuang di jalan Allah, karena tidak menguntungkan rugiakeh. Nah, ini termasuk salah satu bentuk pintu-pintu setan. Indonesia ini merdeka karena perjuangan salah satunya nenek moyang kita. Ya, berjuang bukan sekedar harta dan jiwanya beliau-beliau. Kalau itu tidak dilakukan, niscaya kemerdekaan tidak akan bisa kita nikmati sampai saat ini. Yang utama adalah kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap perjuangan, setiap negara yang terjajah kita doakan Allah berikan kemerdekaan. Terutama Palestina yang hancur lebur, ya Allah. Tidak ngira kita melihat penderitaan rakyat Palestina. Tidur lek tilem di tenda. Tendane sanes wonten kasur, tapi air, genangan air, kemudian banyak lumpur, tidurnya kita lumpur basah nih. Lek diukur, dikembalikan kepada kita, apakah bisa kita tidur seperti itu? Ya. Misalnya anak-anak kita tidur di hujan-hujanan misalnya, boten saged. Bisa pun karena wis muantu teman. Jadi ngoten. Kula nate waktu acara niku jadi tertendo tidur hujan, tapi alhamdulillah saged tidur. Tapi walaupun seperti itu kondisinya kedinginan, tidak nyaman, kenaan teng kasur. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, sombong karena tidak sejalan dengan prinsip batin ibadah dan di dalamnya terdapat sifat bangga terhadap nikmat Allah yang telah didapatkan. Yang pernah kita ceritakan, mobil api ketika lewat mesti stepku paling api, paling enak. Kalian ini dikatakan udah api dan bagus. Atau mobilnya sederhana, tahunnya tua, tapi bodinya kokoh kuat. Ya, sehingga terbesit dalam hatinya, karena mobil saya ini anyar-anyar, ayo tabrakan, misalnya ngoten lagi, penyok-penyok, ini ku setan bagi, ini ngoten. Saya itu ono carane setan
setan bodoh manusia agar sombong. Mobil antik tua tahun 70-an naik kulo atos iki mobil. Nah, mobil saya iki penyok-penyok. Nah, nggih saestu. Nggih. Karena setan itu apa? Akan selalu membuat manusia lebih. Oleh karena itu Imam Ghazali ketika bertemu dengan anak kecil dia tahu anak ini masih bersih, tidak banyak dosa. Nah, artinya dia tidak bangga diri. Ketika menemukan orang tua, ya Allah, orang tua ini banyak ibadahnya daripada saya. Jadi walaupun beliau seorang ulama tidak mengatakan saya harus ilmunya akeh, hafal Quran, hafal hadis, ya bisa berhujah, bisa mengeluarkan fatwa dan sebagainya yang lain rendah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, senang pujian. Nah, ini yang menjadikan pintu gurur, merasa super. Harus hati-hati orang yang merasa senang dipuji, karena dalam Al-Quran surah Al-Fatihah kita diingatkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puji itu bagi Allah, bukan untuk manusia. Jadi seperti itu. Lek puji manusia, katakan dengan kalimat Alhamdulillah anak saya ganteng, Alhamdulillah anak saya cantik, Alhamdulillah anak saya belajar. Ucapkan Alhamdulillah atau Masya Allah. Ya, itu salah satu bentuk kita hanya menggambarkan memuji yang utama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan adalah riya atau pamer amal kebaikan. Nah, ini termasuk pulau sudah sedekah setengah ember misalnya gitu. Ibu, nah ini setengah misalnya ini pamer. Ya. Jadi sedekah itu bisa ditunjukkan atau bisa disembunyikan. Oke. Tidak ditunjukkan menjaga hati, tidak disembunyikan pun sama-sama menjaga hati. Ya. Aku masuk sudah ketok sedekah, ketok tapi aku turutin misalnya. Nah, kemudian yang ke-11 adalah gelisah dan sering berkeluh kesah. Ini pintu setan juga. Oke. Hari-hari gelisah, ceritanya gelisah, nah, ini bisa mempengaruhi akhirnya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten aksa. Okay. Ketika diuji oleh Allah, tersandung jatuh, ucapkan astagfirullahaladzim atau alhamdulillah, Allah mengingatkan saya. Allah ngelingno kita, mungkin lali istighfar, lali ndak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian pintu setan yang ke-12 yaitu berpendirian goyah dan gampang terkena pengaruh atau lemah iman. Okay. Ayo Rono ngajak kesirikan ikut, nah ini tidak boleh. Okay. Kajang laut, larung, nah ini tidak boleh. Kemudian yang ke-13 adalah mengikuti hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk menyerah dan tunduk kepada hawa nafsu. Yang ke-14 berburuk sangka yang menyebabkan hubungan antar manusia menjadi rusak dan menggoyahkan sendi pergaulan. Nah ini buruk sangka. Ketika ketemu seseorang buruk sangka, aku rasanya aku yo bisi-bisi yo lah. Wonten kasusnya tadi ini. Aku gelirik-gelirik apa? Wah, misalnya kasus Madura, aku gelirik bacok, misalnya wonten lain, wonten asal. Ya. Terjadinya pembunuhan, pertikaian itu gara-gara buruk sangka yang banyak. Okay. Buruk sangka yang banyak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah, walakal jannah, ya. Bagimu surga ketika enggak marah. Ya. Kalau pribadi Rasulullah yang dihina, yang dicaci maki, beliau enggak marah. Tetapi ketika agama ini yang dihina, Islam dihina, Allah diolok-olok, beliau cabut pedang. Artinya bisa menempatkan mana yang utama. Kalau pribadi bersabar, kalau Islam ya kita harus menolak. Kemudian yang ke-15 adalah menghina orang lain yang dapat membuat ladang bagi tumbuhnya kedengkian dan kebencian. Jadi boten asas menghina seseorang dengan kekurangan fisiknya, misalnya celok, cacat, misalnya gitu. Pesek dan lain sebagainya. Lalu ciptaan Allah. Ketika kita menghina makhluk,
Itu dikhawatirkan seakan-akan kita menghina Khalik, pencipta. Nah, itu harus hati-hati. Tidak boleh menganggap remeh manusia, menganggap remeh dosa ya. Kemudian yang selanjutnya yang 16 ya, menganggap remeh dosa yang menenggelamkan manusia dalam dosa. Oke. Nah ini kadang seseorang berbuat dosa nggak kerasa, belanja mutilan, nah, misalnya nih, tempokan ya karena ada pedagang baru, ayo rame digeruduk, ya, nanti boleh derek pulau sendiri baru jual daging ayam di pasar, oh geruduk, mau ceklek pedagang tersebut. Nah, akhirnya dia hitung rugi, padahal laris telas dagangan nih, harusnya untung, tapi malah buntung. Oke. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-17, merasa aman dari kemurkaan Allah. Hamba yang taat kepada Allah selalu kurang dalam ibadah kepada Allah. Kalau merasa puas beribadah kepada Allah, lah berarti ini bisa jadi godaan setan. Wis cukup awakmu iki salat 5 waktu. Misalnya ngoten. Setan bisiki ngoten. Bahkan para wali Allah itu berhasil dalam dakwanya itu karena apa? Menjadikan yang wajib lebih wajib lagi, menjadikan yang sunnah itu seakan-akan wajib. Misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu walaupun sunnah kedudukannya, tapi para wali Allah, orang yang dekat dengan Allah itu menjadikan itu wajib. Wajib itu. Jadi kemudian yang ke-18 yang terakhir adalah berputus asa dari rahmat Allah. Boten asal berputus asa. Oke. Misalnya kita menasihati pasangan kita, dikongkong sholat kok beliau telat-telat, boten usah putus asa, nasihati tiap hari. Misalnya kita menasihati anak cucu kita, anak cucu kita, dinasihati baik-baik untuk sholat, tetap dari purun, tetap dinasihati. Ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mencari rezeki yang halal, kadang tersandung ini, tersandung itu, tetap kita berusaha minta kepada Allah diberikan rezeki yang halal. Wala ta'iasu min rohillah, innahu la ya'asu min rohillah idal qawmul kafirin. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi betul. Insyaallah mungkin kita bisa menghindari godaan syaitan. Cara menghindari godaan syaitan bagaimana? Menguatkan iman, ikhlas, kemuliaan di tangan Allah. Walaupun banyak orang yang menghina, mencibir, ngolong-ngolong kita, bersyukur alhamdulillah. Dosa-dosa kula disedot kali tiang lintu sing ngrasani kula. Mboten. Santai mawon, kemuliaan di tangan Allah. Kita itu ibadah untuk mencari perhatian Allah. Kita datang ke sini juga untuk mencari perhatian Allah agar dipuji oleh Allah, agar dimasukkan surganya Allah. Jadi mana kita hati kita dibersihkan dari hal-hal yang karena dunia, karena ingin dipuji manusia. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke musola karena Allah penak. Walaupun panjenengan dugi ngriki dirasani kalian tombone lapok aja nak delok sinetron, iso guyu, iso nangis, ya. Iso kesirep, ya ngoten. Lha pas yo ngaji kan wonten saged kesirep nggih. Nggih, iso selonjor nggih saged selonjor. Sami mawon. Tapi selonjore kesiripetan pengajian itu angsal pahala. Gitu. Lah nek kesiripetan TV ngorok TV kakak nyanyi ya lek dicabut nyawa nek. Karena kita ini pengen dicabut oleh Allah niku dalam kondisi husnul khotimah. Kalau ini wonten sing biasa ngisi ceramah mubalik teng Semboro gitu. Hari Ahad kalau ingin niku tasik ngisi pengawasan pagi nih. Dan Seninnya sudah Allah pundut dah pripun masyaallah. Saya itu kalau ini biasa ceramah. Namanya Ustaz Bukhari. Wis kiai ini ngriko biasa ceramah. Bayangkan Allah mudahkan
ketika dicabutnya, itu termasuk insya Allah salah satu husnul khotimah. Lah jenengan pengen dicabut temu ibu, tengriki atau tenggriya? Oh teng masjid, masya Allah. Sama daftar dereng. Nyuwun cepet apa pripun? Nyuwun panjang umur lan barokah. Ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggih. Jadi ngoten mugi-mugi kita sekalian oleh Allah diparingi rezeki yang halal barokah, paringi usia yang halal barokah, dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat, masuk surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.